Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga rekan-rekan mahasiswa selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan online mata kuliah hubungan industrial IMBS 4204 kelas 2142 yang kita saat ini sudah memasuki di minggu yang ke-6 atau sesi yang ke-6. Nah, di minggu yang ke-6 ini seperti biasa akan ada tugas diskusi di tiap sesinya. Jangan lupa rekan-rekan mahasiswa semuanya untuk mengerjakan tugas diskusi dan mengumpulkan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Dan jangan lupa di setiap tugas diskusi agar teman-teman mencantumkan referensi di jawaban yang teman-teman kerjakan. Kemudian di sesi yang ke-6 ini ada materi seperti biasa, di tiap sesinya juga ada materi. Dan di sesi 6 ini kita akan membahas mengenai konflik dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, setelah rekan-rekan membaca modul 5 tentang konflik dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, itu diharapkan nanti rekan-rekan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konflik dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian mahasiswa juga dapat menjelaskan pengertian hubungan antara pekerja internal, beragam permasalahan konflik yang timbul di suatu perusahaan, dan bagaimana menangani perselisihan hubungan industrial. Jadi nanti silakan untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca modul 5 di modul Universitas Terbuka dan juga referensi lain yang masih relevan terkait materi ini. Silakan juga teman-teman untuk baca sehingga menambah pengetahuan teman-teman. Dan juga di minggu ini ada PowerPoint, juga silakan teman-teman pelajari. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya rekan-rekan, karena kehadiran juga akan menentukan nilai akhir dari mata kuliah ini. Baik, kita bahas sedikit ya teman-teman untuk materi konflik dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, kita sering muncul ya yang kita jumpai itu di suatu organisasi, ada namanya dinamika hubungan antara pekerja internal. Jadi status hubungan kerja di sini mayoritas belum berstatus pekerja tetap. Itu hampir kita jumpai di semua perusahaan. Jadi status pegawai di sana bukan termasuk kategori pegawai tetap, melainkan statusnya seperti outsourcing, kemudian pegawai kontrak dan lain sebagainya. Sehingga di sini menimbulkan perjuangan untuk status yang lebih baik tentunya. Status di sini yang diperjuangkan yaitu bagaimana bisa menjadi pegawai tetap di perusahaan tersebut. Hubungan harmonis antar pekerja yang akan berdampak penting bagi lingkungan kerja. Jadi semakin harmonis hubungan antar pekerja itu akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kelangsungan pekerja itu sendiri di dalam perusahaan. Jadi di sini ada mobilitas SDM dalam organisasi. Kita bisa kenal itu istilah promosi, kemudian ada transfer atau mutasi, dan ada demosi. Kalau promosi itu ke posisi yang lebih tinggi. Kalau mutasi atau transfer itu perpindahan secara horizontal, sedangkan demosi itulah turun jabatan, seperti itu. Di sini ada akhir relasi kerja, itu dapat dijumpai, itu ada istilahnya pengunduran diri, kemudian pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan pensiun. Itu merupakan akhir dari sebuah relasi kerja. Itu berupa pegawai tersebut mengundurkan diri, kemudian pegawai tersebut di PHK dan pensiun tentunya karena sudah usianya tidak muda lagi.
Nah, di sini kita bahas konflik di lingkungan kerja. Ada penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan latar belakang, budaya, pendidikan, dan pandangan. Kemudian yang kedua, masalah komunikasi dan hubungan antar pribadi. Yang ketiga, struktur organisasi yang tidak jelas. Yang keempat, perbedaan kepentingan dan persepsi antar individu atau kelompok. Kemudian bentuk konfliknya di sini kita bisa lihat antar manajemen, kemudian manajemen versus karyawan atau antar karyawan. Apa dampak konflik yang ditimbulkan? Yang pertama ada dampak negatif, gangguan produktivitas, kemudian hubungan kerja renggang, potensi permusuhan. Di sini juga ternyata ada dampak positif dari konflik tersebut. Jika konflik itu bisa dikontrol sedemikian rupa, itu dapat meningkatkan integrasi, memperkaya perspektif, dan mendorong inovasi dari karyawan. Jadi karyawan itu ingin menampilkan performa terbaik di suatu organisasi. Di sini ada penyebab dan dimensi konflik kerja. Jadi di suatu organisasi itu ada penyebab konflik. Salah satunya penyebabnya itu berupa komunikasi buruk, kemudian struktur organisasi, faktor manusia, saling ketergantungan kerja, perbedaan tujuan dan persepsi. Dimensi konflik kerja itu berupa konflik stres, konflik tugas, dan konflik hubungan. Tipe konflik di lingkungan kerja itu berupa seperti yang dikemukakan oleh Robin dan Judge, itu task konflik, relations konflik, dan proses konflik. Jadi tipe konflik lain yang umum terjadi di suatu organisasi atau perusahaan yaitu personality konflik, intergroup konflik, dan cross cultural konflik, dan value konflik. Silakan nanti rekan-rekan bisa pelajari. Kemudian perselisihan hubungan industrial. Definisinya perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja yang menimbulkan pertentangan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1. Jenis perselisihan di sini berupa perselisihan hak, kemudian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja. Bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan? Ini tahapan penyelesaian seperti yang di garis bawahi pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 ini, yaitu yang pertama ada bipartit, perundingan langsung antar pihak. Maksimal di sini adalah 30 hari. Yang kedua ada mediasi, bantuan pihak netral atau mediator, hasilnya tidak mengikat. Kemudian yang ketiga ada konsiliasi, pendekatan damai, konsiliator lebih aktif dan formal. Ada arbitrase, arbiter netral, hasil bersifat final dan mengikat. Kemudian yang kelima ada pengadilan hubungan industrial, jalur hukum resmi atau pengadilan negeri khusus. Ini catatannya bahwa bipartit itu wajib dilakukan terlebih dahulu. Mediasi dan konsoliasi tidak bisa berjalan tanpa upaya bipartit. Jadi bipartit itu wajib dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan di tahap awal. Ini ada sarana pencegahan perselisihan hubungan industrial, ada sarana pencegahan perselisihan. Yang pertama lembaga kerjasama bipartit, yang kedua perjanjian kerja atau PK, perjanjian kerja bersama atau PKB, peraturan perusahaan, dan serikat pekerja atau serikat buruh. Untuk lebih jelasnya nanti rekan-rekan mahasiswa bisa pelajari modulnya. Sampai di sini video sapaan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sukses untuk kita semuanya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih.